Halo, Assalamualaikum Mas Angga Yuda Perdana. Waalaikumsalam Mas Danang. Wih, ini pelatih kaliber nasional ini luar biasa. Enggak. Saya tersanjung ini udah mau mampir ke The Podcast. Halo Mas Angga. Saya juga Mas, sama terima kasih sudah diundang untuk sharing-sharing dan silaturahmi ini. Oh iya, betul-betul. Memang kita udah lama banget. Saya tadi mau ngomong sama Mas Angga bahwa saya tuh sama Mas Angga kayak nge-stalking mantan nih. Jadi kita emang jarang interaksi secara langsung, tapi saya selalu ngikutin perkembangannya Mas Angga, terutama di Instagram, di WA gitu. Jadi saya tertarik untuk ngangkat profil Mas Angga nih. Jadi teman-teman The Podcast, Mas Angga nih salah satu aset futsal Jawa Tengah juga, karena beliau juga punya lisensi kepelatihan AFC, dan sudah banyak melalang buana di tim-tim besar skaliber nasional bahkan. Jadi saya pengen memperkenalkan Coach Angga ini, atau mungkin nggak perlu diperkenalkan sih, karena udah banyak sekali yang kenal dengan Coach Angga ya. Nah, tapi saya pengen kita ngobrol-ngobrol bahwa saya tuh pengen gini Mas Angga nih kalau boleh tahu, kenapa sih merintis karirnya di futsal? Apakah memang punya background olahraga sebelumnya atau bagaimana? Ya, jadi awal itu saya tuh memang main sepak bola sih Mas awalnya. Saya itu dulu, saya ketika ada di olahraga, saya ikut sepak bola itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD, saya itu ikut SSB Mas, yang di Solo. Arseto waktu itu, zaman dulu itu. Yeah. Nah, saya ikut main. Kemudian ya di situ ada kompetisi-kompetisi gitu antar SSB. Terus kemudian saya ada U15 ikut Jawa Tengah waktu itu. Setelah itu di junior juga, saya junior sempat di Persebi Boyolali sama Persis Junior gitu. Okay. Nah, itu terus ada jenjang lagi. Setelah itu pada kompetisi saya ada patah tangan, Mas, situ. Oh gitu. Saya ada patah sini. Saya ada patah di sini nih. Oh. Ketika main. Itu waktu Persis Junior, ketika itu saya lawan Arema sih di Kuningan. Nah, itu saya ada patah di sini. Setelah itu yang membuat saya untuk rest kurang lebih hampir 10 bulan lah di situ. Nah, setelah itu saya udah nggak bisa main bola kan Mas. Setelah itu ada futsal tuh Mas. Futsal tuh baru berkembang tuh di situ. Ya. Kurang Terus lebih saya mencoba mendalami. Tahun berapa tuh berarti? Ya itu hampir tahun 2010 lah Mas. 2010 oh iya lah. benar. Kurang lebih memang itu baru rame-ramenya futsal ya. Itu 2010 itu. Terus saya mendalami ke futsal. Kenapa saya lebih mendalami ke futsal? Karena bisa dibilang futsal itu olahraga yang minim kotak body gitu loh Mas, bisa. Karena kalau simpelnya aja kalau sliding kan pasti persentasenya pelanggaran besar seperti itu. Kalau di bola kan mungkin lebih frontal lah ya di situ. Terus saya juga tertarik ini olahraga yang dengan dimensi yang kecil gitu. Berarti di sini kita dituntut untuk lebih kreatif, untuk lebih bisa mengembangkan cara berpikir kita. Nah, di situ saya mulai bermain Mas, mendalami ya. Baru berkembang ya, saya berpikirnya sih wah ini dari bola ke futsal lapangannya kecil, bolanya kecil, nah ini saya main tinggal wah enak banget nih kayak gini. Itu belum tahu futsal Mas. Terus setelah itu saya main terus kenal dengan beberapa orang, mungkin dengan beberapa orang yang lebih pengalaman. Setelah itu mendalami futsal di situ. Nah terus saya bermain sampai tahun 2012. Terus dari dalam diri saya sih saya mulai berpikir saya pengen mendalami dunia kepelatihan gitu. Dari dalam dunia kepelatihan ini, saya pengen memutuskan, kalau kamu memang pengen di dunia kepelatihan ya, pilihlah salah satu. Kamu mau fokus untuk main atau fokus untuk melatih gitu. Karena bagi saya sih, lebih baik kita fokus di satu tujuan, maksud saya seperti itu Mas. Kemudian saya mendalami di dunia kepelatihan. Gitu. Untuk awal kepelatihan mungkin saya mulai dari SMA sih Mas, dari SMA. Saya pegang alumni SMA saya di situ. Belajar, melatih, ya terus ada beberapa orang-orang senior juga yang saya sharing gitu. Saya gini ya, intinya sharing lah Mas tentang futsal. Karena pada saat itu kan masih sangat awam sih Mas kalau untuk terutama di Solo ya. Seperti itu. Oke. Buat anak-anak futsal nih pasti udah tahu profil lengkapnya Mas Yuda, tapi mungkin yang baru dengar
Mas Yudani atau Coach Yudani juga salah satu apa namanya yang ikut berperan meloloskan DLS ke Liga Pro ya bersama Coach Iya, Windy, betul ya Mas? Itu tahun berapa betul, ya Mas ya? betul. Itu kalau 2016 ya Mas. 2016 atau 2016? Hmm, 2016 atau 2016 ya. oke. 16 atau 17 kalau nggak salah. Nah Ah. itu saya gabung dengan DLS itu ketika babak 8 besar seperti itu. Oh iya Nah iya iya. sebelumnya ketika ketika saya mau gabung sebelumnya juga udah diajak ke Sabdi, tapi saya sudah ada kontrak dengan Pekalongan di situ. Ya ya ya. Dan saya menyelesaikan tugas dulu di Pekalongan, dan alhamdulillah Coach Sabdi juga bisa berperan baik untuk DLS. Akhirnya kita lolos 8 besar. Pada saat itu kita main di Jatinangor. Nah, kenapa saya mau menerima ajakan Coach Abdi? Karena beberapa pemain juga saya sudah sering bekerja sama dengan mereka. Seperti Zaka, seperti Danang, seperti Nabil ya. Pada saat mereka usia SMP pun mereka sudah sama saya gitu Mas. Jadi ketika saya berpikirnya ketika saya bergabung dengan mereka sih ya saya tidak perlu adaptasi terlalu banyak lah dengan mereka, dan para pemain pun juga sudah paham dengan karakter saya seperti itu intinya. Ya 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 ya. Dan akhirnya waktu itu sampai ke final ya Mas ya? Final kita kalah dengan The Kings 3-2 pada saat itu. Tapi akhirnya tetap lolos ke Liga Pro ya, walaupun akhirnya ya akhirnya tetap lolos ke Liga Pro. Walaupun akhirnya DLS merger ya kalau nggak salah. Ya, gitu. Akhirnya DLS itu merger dengan FKP pada saat itu. Oke. Nah kalau ngelihat profil Mas Angga nih kan, waduh saya tuh sampai bingung mau bacain dari mana. Jadi pengalaman melatihnya itu sudah banyak di berbagai klub. Jadi kalau saya pengen tanya atau saya rangkum deh dari banyak tim yang sudah pernah Mas Angga kerjasama atau terlibat, di mana atau tim mana yang paling berkesan menurut Mas Angga? Ada nggak? Ya kalau menurut saya sih semua berkesan Mas. Semua pasti menimbulkan kesan lah. Tetapi kalau untuk yang paling berkesan sih ya mungkin ya di DLS itu sih Mas. Karena bagi saya itu sesuatu ya bisa dibilang pencapaian yang luar biasa lah. Kita bisa membuktikan pada saat itu bahwa Jawa Tengah itu bisa berbicara banyak di kancah perfutsalan Indonesia seperti itu. Dan murni di situ kan pemain-pemain lokal Jawa Tengah kan Mas pada saat itu. Ya. Dan bisa dibilang ya itu sebuah prestasi yang luar biasa. Semua pemainnya Jawa Tengah, staf pelatihnya juga Jawa Tengah. Ya kebanggaan tersendiri aja sih Mas buat saya. Iya, luar biasa. Mas Angga memang asli Solo ya? Saya asli Solo Mas. Asli Solo, oke. Memang saya kemarin juga ngobrol sama Coach Adi Berong. Jadi memang pelatih di Jawa Tengah ini kan sudah mulai muncul ke permukaan di Liga Pro dan Liga Linus sudah pastilah. Nah, tapi komitmen mereka untuk tetap membawa nama Jawa Tengah dengan menghimpun semua pemainnya, bahkan mungkin staf pelatihnya itu memang saya akui sih. Artinya loyalitas terhadap kedaerahan itu memang harus tumbuh karena ya namanya godaan pasti kan ikut klub lain yang mungkin bisa jauh lebih baik secara finansial tuh pasti semua sangat realistis lah. Tapi ketika mau tetap bertahan dengan mempertahankan aset Jawa Tengahnya tuh memang luar biasa sih. Memang keren lah Mas Angga, Mas Adi, dan mungkin beberapa coach lain yang nanti semoga saya hubungi masih mau mampir ke The Podcast lah. Itu. Nah, yang menarik dari seorang Coach Angga ini, beliau itu juga mendirikan Akademi Futsal di Solo. Namanya apa, Mas? Ya, saya ada akademi, Mas. Jadi AFS, Akademi Futsal Solo. Akademi Futsal Solo. Nah, sebelum ke sana nih, saya pengen tahu, Mas Angga itu sebenarnya punya background pendidikan di dunia olahraga nggak sih? Atau pernah kuliah di olahraga gitu? Saya nggak pernah, Mas. Saya itu sarjana ilmu komunikasi, UNS. Oh, ilmu komunikasi. Oke. Nah, ini menarik nih. UNS. Ini menarik. Banyak teman atau narasumber saya itu kan memang berkecimpung di olahraga ya karena memang mereka punya background itu. Tapi Mas Angga nih kenapa seorang lulusan ilmu komunikasi terus mau berkecimpung di olahraga khususnya di futsal nih, gimana ceritanya Mas?
Ya karena mungkin awalnya sih karena memang basic saya memang suka dengan sepak bola atau futsal ya Mas ya. Terus kemudian pada saat perkuliahan itu sebelum memasuki perkuliahan memang saya masuk ke UNS lewat jalur PMDK dari olahraga di situ. Dan saya kenapa mengambil komunikasi ya? Karena saya pengen tahu dunia beda aja gitu Mas. Saya bisa bersosialisasi lebih banyak dengan orang-orang di luar lingkup olahraga itu seperti apa. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu, tanpa mengesampingkan olahraga ini. Kalau kita bisa berjalan bersamaan, kenapa enggak? Maksud saya seperti itu sih Mas. Dan kemudian saya masuk mencoba kuliah di komunikasi gitu. Ya masih bisa juga sambil futsal juga masih bisa aja. Namun ada ilmu-ilmu terapan baru aja yang berbeda aja di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita aplikasikan. Oke, menarik. Artinya saya termasuk yang di dunia olahraga, termasuk bangga dan senang ketika ada orang di luar dunia di dunia pendidikan atau di luar olahraga, tapi mau berkecimpung dan mau membangun futsal atau olahraga itu sendiri. Nah, kembali ke AFS, Akademi Futsal Solo, benar ya Mas? Ya, Akademi Futsal Solo Mas. Kalau saya lihat di Instagram followersnya udah lebih dari 2.000 lah. Ini kapan dibangun Mas atau dimulai? AFS itu sudah berjalan 2 tahun ini Mas. Oh 2 tahun. Oke. 2 tahun ini. Iya. Oke. Yang mengawali ini sudah berjalan 2 tahun ini. Yang mengawali itu gimana Mas ceritanya? Jadi gini Mas, ya memang saya punya cita-cita sih. Ini salah satu cita-cita saya juga. Saya itu pengen ya mendirikan akademi futsal gitu di Solo gitu. Tapi saya itu berpikir awalnya itu apakah bisa diterima oleh masyarakat Solo, bisa dibilang ini kan karena akademi yang saya bikin ini kan berbayar Mas maksudnya. Nah, jadi saya berpikirnya apakah bisa diterima oleh masyarakat Solo gitu, karena kan mungkin bagi masyarakat Solo kan untuk hal seperti ini kan masih awam. Ya terus saya ada beberapa teman yang kerja di seperti ada toko olahraga, aparel baju, mereka mensupport saya itu, bikin aja Mas Angga, nggak apa-apa lah, yang penting niatnya bagus, baik. Kalau saya berpikirnya seperti ini, ketika saya ingin membagikan ilmu yang selama ini saya dapat kepada anak-anak lah, agar mereka bisa diaplikasikan kepada anak-anak untuk bagaimana cara bermain futsal yang baik dan benar. Bagi saya sih seperti itu. Akhirnya saya membuat akademi ini. Tapi saya berpikir, ketika saya membuat akademi ini, saya harus membuat pengemasan akademi ini harus baik gitu Mas. Harus baik dengan catatan manajemennya baik, pengelolaannya baik. Dari situ saya di sini dibantu dengan asisten pelatih kiper ada, fisioterapi saya juga ada, dokumentasi meliputi video dan foto ya. Saya mencoba untuk seprofesional mungkin tuh di situ. Nah, jadi feedback yang kita berikan kepada siswa selain ilmu yang pasti ya, mereka selain ilmu, jadi feedbacknya apa? Mereka bisa menikmati apa yang telah kita kasih. Kita juga ada gift untuk pemain seperti player of the month gitu Mas. Jadi setiap minggu terakhir itu kita mengadakan player of the month. Jadi untuk pemain-pemain yang mengalami progres yang baik, rajin dalam latihan, nah itu kita beri apresiasi, ada hadiah. Hadiah dari mana? Dari para sponsor-sponsor. Saya di sini juga menggandeng para sponsor. Beberapa sponsor itu beberapa teman-teman yang mendorong saya, ayo untuk bikin akademi ini gitu Mas. Jadi ada beberapa sponsor seperti ada toko aparel, olahraga, pakaian ya. Mereka memberikan produknya juga kepada pemain-pemain ini gitu Mas. Jadi ya untuk motivasi pemain aja supaya lebih semangat lah dalam berlatih gitu. Oke. Lah terus di sana animonya gimana Mas di Solo dengan adanya AFS? Alhamdulillah jumlah saya ada dua kategori usia Mas. Jadi usia 7 sampai 11 dan usia 12 sampai 16 tahun gitu. Jumlah siswanya kurang lebih hampir 50 orang lah. Oh, ya lumayan. Ya, hampir 50-60 orang lah di situ. Gitu. Latihannya di mana, Mas? Latihannya di Manahan Futsal Hall.
Oh ya ya. Lapangan futsal hal itu ya di Solo, di tengah lah Mas, di tengah Mhm. kota lah, bisa dibilang Mhm. strategis juga tempatnya. Mhm. Sebelum AFS, sebelumnya ada nggak sih akademi-akademi sejenis di kota Belum Solo? ada Mas. Jadi bisa dibilang AFS ini pertama kali untuk ada yang di kota Solo gitu. Nah, Woi, setelah luar itu biasa. ada beberapa akademi yang bermunculan. Saya malah merasa senang, Mas. Banyak akademi yang bermunculan. Berarti ya banyak sekali media untuk pemain-pemain muda untuk dapat menimba ilmu futsal untuk lebih lebih dalam lagi dengan difasilitasi oleh pelatih-pelatih yang membuat akademi tersebut gitu, Mas. Kalau saya sih Setuju. merasa senang, banyak akademi-akademi gitu. Bukannya merasa tersaingnya atau apa, tidak. Bagi saya sih saya merasa senang. Karena tujuan kita sama kan, untuk mengembangkan bakat pemain supaya kualitas mereka menjadi lebih baik. Kalau saya sih seperti itu, Mas. Oke, oke. Saling support aja dengan sesama teman-teman. Setuju, 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 Mas. Ya memang saya juga mungkin banyak ya akademi di daerah-daerah yang sudah muncul, tapi mungkin yang masuk ke radar saya tuh ada Mas Angga di Solo, ada siapa sih Abdi di Banjar. Ini nanti Ya, di Semarang juga kalau akademi-akademi yang U15 ke atas sih mungkin udah banyak, tapi yang 15 ke bawah nih di Semarang kan juga masih ya, masih belum. Kemarin ngobrol ya, sama Coach Adi juga mau mencanangkan itu. Artinya memang kalau kita mau prestasi futsalnya lebih baik untuk minimal di level Jawa Tengah, memang kita harus ngebentuk habitnya dari usia dini memang. Dan betul, betul sekali. dengan adanya Mas Angga di Solo gitu mengawali untuk teman-teman akhirnya nanti pada bikin itu memang ya luar biasa sih. Artinya itu kan juga menjadi acuan yang lain untuk terus berbuat lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Karena banyak daerah juga yang di radar saya sih itu masih belum semuanya. Mungkin akademi 15 ke atas sudah banyak sih, tapi yang 15 Ya, ke bawah nih memang belum. Dan kemarin kan juga di AFP sudah beberapa kali diusulkan agar ada kompetisi di level bawah ya. Artinya semoga nanti ya, bisa bisa diwujudkan lah artinya dalam waktu-waktu ke depan. ya. Uh, tapi kalau boleh tahu Mas ngulik lebih dalam tentang apa namanya tentang Akademi Futsal Solo ini. Tadi saya menarik Hmm, tuh ketika staff AFS itu ada sisi hmm, dokumentasi. hmm, hmm, Bagaimana Mas hmm, Angga mengemas branding AFS hmm, itu menurut saya unik sih. Artinya kan kan hmm, sampai ada fotografer sendiri dan lain hmm, hmm, sebagainya. hmm. Itu Ya, gimana Mas? Cara apa alasannya ya kalau atau gimana ah, tujuannya? kalau saya sih tujuannya dengan saya ada dokumentasi ya supaya selain siswa-siswa saya itu ketika akan mengulang materi yang telah saya kasih gitu, mereka bisa lihat melalui Instagram Mas gitu. Jadi mempermudah Hmm. mereka aja ketika mereka pengen mengulang gitu. Dan nggak hanya bisa dilihat oleh siswa-siswa saya aja, mungkin orang lain mungkin bisa menimbulkan sesuatu positif lah ke teman-teman lain untuk berlatih futsal. Kalau saya sih seperti itu. Oke, Jadi dan ya lebih simpelnya aja mereka bisa bisa kalau saya lupa latihan materi apa nih kemarin, saya pengen mengulang sendiri di rumah ketika jadwal latihan tidak bersama dengan saya. Oh ya, mereka bisa lihat dari Instagram. Oh, latihan materi kemarin seperti ini. Saya pengen mengulang. Ketika mereka lupa bisa mereka lihat dari media sosial seperti itu. oke. Dan kalau mungkin dari saya tambahan, sebenarnya itu adalah strategi yang paling unik sih. Artinya dari sisi marketing kan juga itu bisa menaikkan AFS dengan sendirinya kan. Artinya dengan adanya Ya, dokumentasi yang baik, itu ya, pasti ya, secara value pasti akan lebih lebih kelihatan brandingnya gitu loh. Artinya ya, aktivitasnya terpantau oleh ya. oleh publik. Artinya tidak hanya anggotanya aja Hmm, yang mengikuti, tapi orang lain pun tetap bisa ya, mengikuti dan tanpa sadar kan juga memang membuat akademi-akademi yang lain bermunculan juga artinya terinspirasi dari AFS ini gitu luar biasa sih ya, Mas betul. luar biasa terus kalau apa yang diharapkan nih tujuan dari AFS ini Mas Angga punya goalnya apa nih mimpi besarnya mungkin Ya ada. saya sih kalau kalau saya sih pertama sih dengan adanya AFS tuh kita bisa. Halo Mas. Halo, halo. Dengan adanya AFS tuh kita bisa menyalurkan minat dan bakat anak-anak usia dini. Oke. Halo Mas.
Ya, halo. Untuk dapat meningkatkan kualitas bermain futsal mereka di situ. Dari situ kan mereka bisa berkontribusi lah untuk tim atau sekolahnya di situ. Dari kontribusi mereka bisa memberikan prestasi untuk tim atau sekolahnya mereka aja. Yang penting mereka bisa menjalani dengan baik sesuai dengan step-stepnya. Oke, luar biasa. Ada timnya, ada siapa aja Mas di staff coaching? Saya ada asisten pelatih saya namanya Andri Anggoro. Dipanggilnya Mas Ambon kebanyakan. Ya, mereka sebagian juga teman-teman saya, Mas. Udah kita udah kerjasama bareng lah di situ. Terus ada pelatih kiper namanya Rifai, ada fisioterapi. Itu ada putra dan putri, Mbak Dela dan Mas Febri gitu. Untuk videografi ada Mas Manap sama Mas Lukman gitu. Ya, banyak anggotanya, kurang lebih 9 orang. Banyak saya sharing dengan teman-teman bahwa ya tadi keraguannya pasti itu. Ketika kita membuat akademi futsal berbayar, kira-kira animonya bagaimana? Nah itu kan kalau tadi secara sepintas kan di Solo termasuk rame ya. Artinya kalau di Solo mungkin sudah bisa mengakomodir biaya produksi. Artinya bisa buat muter lah artinya ya. Atau gimana Mas? Atau ini murni? Kalau saya sih gini Mas. Kalau saya sih gini, makanya yang dia ini akademi ini harus kita bedakan dengan akademi sepak bola yang sudah ada bosnya dan hanya pemain, hanya latihan aja. Dan AFS ini kan akademi yang berbayar, jadi mereka tidak ada bosnya. Jadi AFS ini bukan sesuatu akademi yang nanti akan mengikuti sebuah kompetisi atau apa, tidak. Kamu ikut di Akademi Futsal Solo ini ya, kamu dididik bagaimana cara bermain futsal yang baik dan benar. Dari situ, kamu bisa meningkatkan kualitas kalian dalam bermain futsal. Kalian bisa berkontribusi bermain futsal di tim atau sekolah kalian. Dari kontribusi itu, kamu bisa memberikan prestasi untuk tim atau sekolah yang kalian bela. Kalau saya seperti itu, Mas. Jadi, saya ketika siswa ikut ya, saya sudah memberikan penjelasan ke mereka. Jadi, kamu latihan, kamu ditempa di sini, kamu diberikan teknik dasar yang baik supaya kalian bisa bermain di tim sekolah kalian dengan baik dan benar atau di tim yang mereka ikuti. Dan juga dari sini saya juga berusaha menyalurkan mereka, Mas. Jadi tahun kemarin ada beberapa pemain yang ikut di FFU 20 gitu. Dan saya memfasilitasi mereka ya, mereka harus ikut seleksi gitu. Ya mereka ikut seleksi, kalau keterima ya memang kamu layak di situ. Berarti kalau misalkan mereka tidak keterima ya berarti mereka harus mengkoreksi diri. Berarti ada kekurangan apa di dalam diri saya, bagaimana cara saya untuk berarti lebih giat, seperti itu Mas. Kemarin ada ya kurang 4 orang lah Mas yang ikut di U20 gitu, yang di berbagai tim yang tersebar di Indonesia gitu. Mantap. Artinya juga mengorbitkan banyak pemain-pemain muda. Jadi kan pasti pemain juga akan berpikir, saya latihan terus, saya pengen membuktikan diri. Ya udah, silakan kamu buktikan di tim yang berjenjang. Setidaknya ada seleksi U20 untuk FFV kemarin. Ya silakan, yang saya lihat layak mereka untuk ikut seleksi ya silakan kamu ikut seleksi. Ya, silakan ikuti prosedurnya. Saya fasilitasi untuk seperti itu. Ya kalau beberapa yang keterima ya berarti kamu layak untuk masuk. Kalau tidak ya berarti kamu disuruh untuk latihan lebih giat lagi. Gitu. Oke, mantap. Oke, mantap nih AFS. Nanti boleh deh saya minta informasi lebih lanjutnya soal AFS biar teman-teman bisa jadi inspirasi teman-teman yang lain yang terutama yang teman-teman di daerah yang jadi mereka tuh sudah punya keinginan Mas, tapi ragu untuk melangkah. Ini laku nggak ya? Gitu-gitu pasti klasik lah. Klasik pasti mereka akan memulainya selalu punya kekhawatiran seperti itu. Jadi memang informasi-informasi dari Mas Angga, dari mungkin beberapa pelatih yang lain mungkin bisa jadi tambahan informasi buat teman-teman yang mau mengeksekusi akademi ini. Semoga saya lihat kan Avi juga belum nyampe di kita ya, walaupun di Kebumen itu sudah ikut di Avi nasional, tapi Avi Jateng itu kan belum ada, sehingga nanti dengan adanya Mas Angga dan kawan-kawan nanti bisa
membuat habitnya terlebih dahulu sehingga kompetisinya akan hadir. Semoga lah nanti. Saya kapan-kapan pengen kontak siapa Mas Didi juga. Jadi pengen ngobrol soal AFI, gimana cara mengembangkan itu di Jawa Tengah. Karena kalau setahu saya, Mas, baru Kebumen kayaknya itu yang ikut di nasional. Iya, kalau Jawa Tengah baru Kebumen, Mas. Memang baru Kebumen. AFS belum ada keinginan tuh untuk bergabung ke AFI nasional. Jadi kalau setahu saya tuh AFI itu memang apa? Kalau di Solo itu bisa dibilang ya usianya itu belum merata, Mas. Katakanlah seperti di AFS. Usia 7 sampai 11 itu mungkin bisa dibilang baru tempat saya sih ya gitu. Tapi kan kalau AFI kan mereka berjenjang kan, Mas, gitu. Mereka berjenjang gitu. Kalau anggotanya tidak banyak kan ya untuk berjalan mungkin bisa dibilang belum dapat gitu, belum bisa gitu. Jadi memang harus banyak akademi yang punya golongan antar usia seperti itu. Tapi kondisi seperti ini semua pasti lockdown ya, Mas ya. Sementara off dulu berarti. Iya, Mas. Pasti semua. Iya, udah 2 bulan kali ya, Mas ya. Iya, hampir 2 bulan jalan, Mas. 2 bulan ini. Wah, semoga segera membaiklah keadaannya. Amin, Mas. Amin. Oke. Kembali ke kepelatihan nih. Mungkin Mas Angga kan pasti punya pemain idaman, pemain idola. Kira-kira dari sekian banyak pemain yang pernah bekerja sama dengan Coach Angga, siapa yang kira-kira jadi favorit nih? Yang mungkin bisa diceritakan kenapa dia jadi pemain hebat dan lain sebagainya. Kalau saya sih mungkin si Zaka sih ya, Mas ya. Si Zakaria Anwar sekarang di Cosmo. Saya tuh sama Zaka tuh ikut saya ketika Zaka kelas 3 SMP di situ. Jadi itu dulu di Solo ada akademi, Mas. Jadi akademi itu ada salah satu owner gitu. Nah, mereka mengumpulkan anak kecil-kecil gitu. Namanya Brilliant FC akademinya itu. Gitu. Iya. Banyak sekali anak-anak kecil gitu. Hampir puluhan orang, Mas, hampir 60-an orang gitu. Nah, terus mereka berlatih di situ. Kemudian di tengah jalan ownernya, ya saya bertemu dengan ownernya, diminta tolong untuk menghandle gitu. Ketemu dengan Jaka, ketemu dengan Danang gitu. Masih kecil-kecil mereka itu. Ya kalau bagi saya sih kepuasan saya ketika saya bisa memberikan mereka dari yang sangat awal, dari dasar, mereka bisa mengembangkan, mengaplikasikan, dan bisa sampai sekarang itu ya bagi saya ya kebanggaan lah bagi saya. Oke. Ya memang kebanggaan seorang pelatih pasti di sana ya, ketika pemain anak didiknya bisa sukses di permukaan, artinya di Liga Pro juga cukup menonjol, artinya Jaka juga memang potensi banget untuk futsal Indonesia. Iya. Oke. Kalau Mas Angga melihatnya apa nih kelebihan dari seorang Jaka itu apa? Kalau Jaka itu saya melihat dia punya trupas yang bagus di atas rata-rata ya, Mas ya. Bola-bola trupasnya itu bisa dibilang 90% itu berjalan dengan baik lah kalau Jaka itu. Terus visi bermain dia juga bagus. Tuh. Visi mereka pengambilan keputusan si Jaka juga bagus kalau menurut saya. Iya. Saya masih ingat waktu Jaka sama Dankur main di UNS. Sebelum mereka di UTP ya, itu kan dulu pernah mereka kan di UNS itu ketemu sama Ubgris waktu masih dipegang sama si Abdi. Ya memang pemain itu memang brilian sih menurut saya, memang udah kelihatan bakatnya luar biasa lah. Oke, selanjutnya mungkin Mas Angga punya tips-tips buat teman-teman pemain atau mungkin pelaku di bidang olahraga yang ingin mengembangkan futsal. Apa nih Mas tips-tipsnya? Ya kalau saya sih jangan lelah untuk belajar dari siapapun ya. Kalau untuk pemain sih harus kerja keras, giat berlatih. Kerja keras pun belum tentu berhasil, apalagi kalau kalian tidak bekerja keras gitu. Terus kalau untuk pelatih ya harus banyak sharing dengan semuanya. Karena futsal ini ilmu yang berkembang gitu. Jangan puas hanya dengan segitu saja. Silakan kalian sharing dengan siapapun dan jangan malu sharing dengan setidaknya
pelatih baru atau apa, atau pemain pun. Saya sering, Mas. Saya sering sharing dengan pemain pun, saya sering sharing gitu. Jadi, futsal itu ilmu yang berkembang. Jadi, jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk sharing dengan siapapun lah. Oke, Mas Angga nih, saya terima kasih banget sudah meluangkan waktunya, sudah mau sharing-sharing di The Podcast. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman penonton, buat teman-teman penggiat futsal umumnya mungkin di Jawa Tengah lah, khususnya mungkin di Solo Raya. Artinya salam buat teman-teman Solo juga. Semoga nanti kapan-kapan bisa ketemu lagi kita di event-event yang lain ya. Kita udah lama banget. Terakhir kayaknya saya ketemu waktu di Jepara apa ya Mas dulu Prof. Kalau nggak salah. Di Jepara ya Mas, Prof. Iya. Kalau nggak salah. Betul. Udah lama banget. Jadi ya sukses terus buat Mas Angga. Terima kasih. kasih. Mas, terima kasih. Buat sharing-sharingnya, sukses juga buat AFS-nya, Akademi Futsal Solo. Jadi teman-teman yang ada di area Solo silakan berbondong-bondong untuk menimba ilmu dari Coach Angga di AFS. Oke. Gitu aja Mas Angga. Terima kasih buat sharing-sharingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.